Kembali. Saya bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang dipercayakan kepada saya kembali. Saya dari tadi saya sedang bergumul, ya Tuhan, jangan sampai saya mual-mual di depannya. Saya berdoa sama Tuhan karena kondisi sekarang lagi saya bersyukur jika saya boleh mengalami hal ini. Kebanyakan orang ketika mereka susah. Ya, saya bersyukur. Jadi saya bersyukur jika hari ini saya boleh ada di sini. Tadi pagi saya izin tidak ke eklesia supaya saya bisa jaga kondisi dan sore hari biar bisa bawa firman Tuhan. Memang agak kondisinya lagi sedikit drop, tapi saya percaya bahwa kekuatan datangnya daripada Tuhan, amin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Saya mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, bukan karena apa yang menjadi, karena segala sesuatu tiap kali hamba-hamba Tuhan itu ketika mereka membawakan firman Tuhan itu bukan karena kekuatan sendiri, tapi kebanyakan biasa melalui pengalaman hidup mereka. Dan saya pribadi juga membawakan firman Tuhan melalui pengalaman saya. Pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa yang saya alami dalam hidup saya. Saya hari ini membawakan firman Tuhan. Agak ya. Jadi yaitu hidup melayani Allah dan sesama. Kalau kemarin kan kita sudah dikasih tahu sama Bapak Gembala ada nilai-nilai ya. Nilai ya kemarin apa sih kemarin Cengs ya kemarin. Jadi saya C-nya. C-nya apa Bapak Gembala? Caring each other ya. Peduli satu dengan yang lain. Jadi saya memberikan judul hari ini yaitu hidup melayani Allah dan sesama. Hidup melayani Allah dapat berdampak pada saat kita melayani sesama. Betul apa betul? Betul ya? Itu akan kelihatan. Sebagai orang yang melayani Tuhan, melayani Allah, hendaknya hidup kita dapat mencerminkan Kristus yang ada dalam diri kita melalui siapa? Melalui sesama lagi. Kerap kali pelayanan itu gampang-gampang susah. Kenapa? Para gembala sidang bukan orang yang mudah untuk menjalankan tugasnya. Betul ya? Ada tanggung jawab yang besar. Salah sedikit bergerak, bisa salah. Salah sedikit bergerak, bisa salah. Saya banyak belajar dari gembala sidang saya. Saya dulu membuka satu pelayanan di Kalimantan sebelum jadi hamba Tuhan. Jadi saya tinggal sama pendeta. Pendeta ini dulu gerejanya kecil. Di perbatasan Malaysia, Entikong ya, kalau pernah ke Entikong. Jadi di sana dia buka pelayanan, gerejanya masih kecil. Masih mungkin kayak kita ini ya. Waktu saya datang di sana, saya sama kakak saya sebelum ke Jakarta, saya sedikit kesaksian. Karena saya punya moto dalam hidup saya, dalam pelayanan saya belajar. Jadi dia membuka satu pelayanan gereja. Mungkin saya melihat gimana dulu bapaknya Koberto ya melayani Pak, siapa lupa namanya? Pak Samuel ya, iya. Jadi saya pun saya tahu maksudnya bagaimana mereka itu membuka pelayanan dari nol. Saya sendiri mengalami. Saya dulu membuka pelayanan sebelum jadi hamba Tuhan dulu. Saya tinggal sama pendeta. Jadi saya dibentuk di proses. Saya anak mami di rumah, tapi pas setelah saya menjadi hamba Tuhan, saya disuruh nyuci kamar mandi, saya disuruh nyuci baju. Kalau di daerah hamba Tuhan bisa diajar supaya dia rendah hati, katanya nyuci kamar mandi. Nyuci apa lagi? Baju siapa? Baju Bapak Gembala. Setiap hari, jadi saya sakit. Anaknya kena cacar, saya juga kena cacar karena saya kena cacar itu di masa pelayanan saya. Jadi itu pengalaman. Jadi saya lihat Bapak Gembala saya ini orang yang luar biasa sih. Dia gereja GBI, jadi saya dibaptis di GBI juga. Saya mengikuti pelayanan beliau, saya melihat bahwa kehidupan keluarganya itu sangat berdampak bagi jemaat. Kenapa? Yang tadi gerejanya kecil, sekarang dia bilang, Om punya misi, punya visi, bisa bangun gereja di atas gunung. Nanti Eni lihat ya, hari ini Bapak Gembala sidang buka gereja lebih gede di atas gunung, perbatasan Malaysia. Puji Tuhan jemaatnya banyak, jemaatnya semakin banyak. Semakin banyak yang bertumbuh, semakin banyak mereka kayak wow gembala gitu ya. Mereka bantu, Bapak Gembala saya bekerja keras. Dia menjual tanah, kalau orang datang dijual tanah. Dia bangun rumah,
rumahnya dikorbankan untuk apa? Untuk bangun gereja. Dia jual bukan buat dirinya sendiri, tapi buat bangun gereja. Jadi pas waktu saya sekolah hamba Tuhan, ntar di asrama dialami sama Marcel. Nggak tahu kalau cowok, kalau di asrama cewek kaget. Di sana bukan orang-orang yang malaikat semua, ternyata dibentuk itu orang-orang yang keras. Dan saya kaget. Di sana ada satu suku yang sangat keras. Mereka berantem, jambak-jambakan di asrama. Aduh, saya kaget, saya sampai gemetaran. Aduh, kok hamba Tuhan kayak gini ya? Saya kaget. Terus ibu asrama saya bilang begini, jangan kaget ya En, karena saya memang sama kakak kita berdua memang agak lembut lah gitu ya, dari yang lain lembut gitu. Jadi kaget, kita gak pernah berantem jambak-jambakan, pukul pakai pisau lagi. Dilempar, ngeri gak sih? Ngeri, cewek loh. Bisa melawan yang cowok, bisa kalah yang cowok-cowok dilawan sama dia. Waduh, saya bilang, ini jadi hamba Tuhan kok kayak gini banget. Ternyata karakter dibentuk. Untung aja saya udah dibentuk sama gembala saya sebelum masuk ke asrama. Saya udah mencuci kamar mandi. Ini nyuci kamar mandi, kata ibu asrama. Nyuci dengan santai. Karena apa? Karena udah dulu nyuci kamar mandi. Jadi Marcel kalau nyuci kamar mandi di sini nggak apa-apa ya Marcel ya. Pembentukan hati, karakter. Yang sangat susah itu dibentuk jadi hamba Tuhan itu karakter. Kalau mengeraskan hati nggak terbentuk susah. Jadi pas saya masuk pelayanan, saya sebelum masuk firman Tuhan saya sedikit sharing ya. Jadi saya punya moto hidup pelayanan, yaitu moto saya, salam kegerakan, selamatkan jiwa, berapapun harganya, transformasi pasti terjadi. Itulah moto hidup pelayanan saya sampai hari ini, enggak pernah berubah. Ayat emas saya di mana? Roma pasal 8 ayat 28. Yes. Apa? Kok? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukan hanya sampai moto, bukan hanya sampai ayat. Dan ada juga pasal apa namanya? Pasal emas. Jadi pasal emas aku itu di Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Ada yang tahu? Tuhan adalah gembalaku. Jadi pasal, moto, visi semua ada. Jadi dari situ saya belajar, saya membuka pelayanan di Kalimantan. Ini udah beda gembala sidang lagi. Saya udah masuk ke SJA, saya pelayanan di satu Kalimantan pedalaman. Jadi ada satu jemaat, dia orang Katolik. Sama mungkin yang waktu ko Rudy bilang bahwa dulu rumahnya dipakai buat pelayanan ya, saya juga di situ. Saya waktu itu datang ke kampung itu, saya cuma datang potongin kuku-kuku anak-anak kecil di situ. Untuk mengambil hati masyarakat di situ. Kuku-kukunya panjang hitam, rambutnya banyak kutunya. Saya mandiin, serius. Saya mandiin. Kuku-kukunya saya potongin. Ntar les ya sama Kak Eni gitu. Awalnya anak ini cuma 9 orang. Semakin hari setiap hari saya lesin mereka, makin pinter kan. Makin pinter saya lesin mereka. Nambahnya berapa? 30 orang anak. Bukan hanya sampai anak itu, orang tuanya pun ikut. Orang tuanya ikut, kayak ini kita buat persekutuan ya di rumah kami, nanti iya di rumah kami. Jadi banyak nawarin. Jadi ini pengalaman pelayanannya luar biasa bagi saya. Nggak ada orang miliki mungkin ya. Saya kalau melayani saya senang, apalagi melayani anak-anak. Jadi habis itu, nah tiba waktunya saya melayani. Ada orang yang sakit sama seperti pengalaman saya alami, sakit paru-paru. Kak ini, itu hamba Tuhan, dia bilang, tuh panggil Kak Eni, dia kan hamba Tuhan, datang suruh doain. Datang dong, saya doain dong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya doain. Maaf, bapaknya bukan sembuh. Bapaknya meninggal. Bukan karena saya pencabut nyawa ya, bukan pencabut nyawa. Saya bilang, oh mungkin bukan karunia saya. Oh enggak apa-apa, coba lagi lah. Doain. Ada yang sakit lagi, sama sakit paru-paru lagi. Saya mulai ragu, Tuhan tunjukin kuasamu gitu ya. Sampai 3 kali ya Bapak Ibu. Saya doain lagi, Bapak maaf, meninggal lagi. Waduh, saya bilang, ini bagaimana caranya? Apa memang bukan karunianya di sini? Jadi saya belajar menjadi hamba Tuhan, orang muda gitu. Jadi kita harus menjadi teladan ya bagi. Jadi mereka baik. Akhirnya panggil lagi tuh Kak ini, tapi mereka nggak kecewa sih. Saya cuma berdoa, Tuhan aku serahkan hidup mereka sama Tuhan. Aku cuma tanya keluarga, ya udah siap kalau misalnya Tuhan panggil mereka. Saya bilang kayak gitu supaya nggak salah paham nanti di demo, mau nggak di demo? Nggak mungkin kan? Ntar keluarganya malah demo kita, yuk kita demo Kak Eni. Nah akhirnya yang ketiga kali saya doain lagi sama Bapak Ibu, hasilnya sama.
dipanggil Tuhan lagi. Untung aja mereka masyarakat di situ nggak benci saya ya. Justru saya dikasih rumah untuk buka pelayanan. Dibilang gini, Kak Eni gembala aja di sini jadi gembala. Orang-orang Katolik yang saya layani dan ada orang Muslim yang datang. Orang tuanya juga mau datang kepada Tuhan. Saya bilang, tapi saya nggak bisa jadi gembala dulu. Karena saya masih ambil D3 gitu. D3 pengetahuan Alkitabnya belum banyak gitu. Maksudnya kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita nggak ada bekal yang banyak, susah ya. Gak bisa. Saya bilang saya masih mau melanjutkan pelayanan. Saya masih mau kuliah ambil S1. Akhirnya Pak Iwan telepon. Ini kembali lagi. Lanjut S1 melayani Tuhan. Jadi itu komitmen pelayanan saya mungkin sama dengan bapaknya Koberto. Membuka satu perintisan yang itu bukannya mudah, tidak mudah. Bagaimana kita mengambil hati masyarakat, bagaimana kita mengambil hati anak-anak. Dan ternyata Tuhan percayakan ketika saya mengasihi anak-anak, Tuhan percayakan saya melayani anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang spesialis. Saya sering digigit Bapak Ibu, sering digigit, sering dipukul. Saya pernah bawa ke eklesia. Pak Iwan karena mungkin gendut dia suka yang gendut-gendut jadi digigitin tangannya. Dan sampai hari ini anak ini bisa bicara, masih saya pegang. Saya masih ngajar anak ini. Hari ini dia masih udah bisa ngomong ibu dan dia sekarang udah nggak pernah mukul, nggak pernah nyubit. Dulu bisa nyubit, bisa dorong kita. Orang aja lewat kita mungkin kalau bisa ketemu koru dicubit kayak gitu ya, dicubit. Jadi ini arti sebuah pelayanan. Ketika saya masuk dalam sebuah pekerjaan, ini pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya. Amin. Tuhan sendiri pun mengalami. Dia menyambut anak-anak. Jadi banyakkan orang di gereja-gereja banyak yang tidak tertarik melayani anak-anak. Betul ya. Anak-anak kadang gak dipandang. Padahal anak-anak ini adalah bibit dari gereja. Sama seperti bibit sawit. Gak ada kan dia bibit sawit, gak ada yang langsung besar kan. Pasti dari yang kecil ya. Mulai dari buahnya, yang kecil gitu. Karena memang di kampung banyak sawit jadi saya tahu bagaimana pertumbuhannya. Polybagnya diisi tanah gitu ya. Sama juga dengan anak-anak. Anak-anak kecil dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, setiap kita merupakan bagian dari komunitas. Saya bersyukur gereja eklesia, gereja penyuluh ini adalah komunitas ya. Komunitas yang memiliki identitas tertentu betul. Dan entah itu keluarga, gereja atau masyarakat, kekuatan komunitasnya orang percaya terletak pada kesatuan hati. Pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan di antara para anggota. Jika kesatuan itu tidak dimiliki, maka kesatuan orang percaya kepada sedang dalam bahaya kalau nggak ada kesatuan hati. Ayatnya di mana nih? Oke, kita buka di dalam Filipi yuk. Kita mau membaca kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Mungkin bisa ditampilkan. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bacakan secara bergantian mulai dari bapak-bapaknya ayat 1, ibu-ibunya ayat 2 dan selanjutnya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sekali lagi kita bersama-sama, 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita pada sore hari ini. Paulus melihat adanya ancaman internal. Internal itu istilahnya di dalam ya. Internal yang berpotensi untuk mengoyak kesatuan jemaat pada jemaat Filipi pada saat itu, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri sehingga menganggap orang lain tidak penting. Bahkan Paulus juga menanggapi ancaman tersebut. Paulus mengajak jemaat Filipi itu untuk apa? Menaruh pikiran mereka, perasaan yang terdapat di dalam apa? Kristus, supaya mereka ada kesatuan hati. Nah, dan Paulus juga ingin orang percaya di Filipi berbeda dari orang yang tidak percaya. Yang menjadi sumber utama kita dalam melayani Tuhan adalah siapa? Kristus, bukan gembala sidang kita. Kita bisa kecewa sama gembala, betul? Kita bisa kecewa sama diaken, betul? Kita bisa kecewa dengan kakak sekolah minggu, betul? Mungkin kakak-kakak youth-nya bisa. Karena manusia tidak sempurna. Yang sempurna hanya karena Kristus. Namun yang dibilang bahwa kita harus meletakkan sumber itu kepada Kristus. Karena tanpa sumber itu, semua kesatuan di antara manusia hanyalah semua kesia-siaan. Kenapa? Manusia itu ada bad moodnya, ya, betul ya? Ada bad moodnya. Sama juga kita mau datang ke gereja ada mood-moodan, betul nggak sih? Betul. Nah, Paulus mengaitkan kesatuan ini dengan kesempurnaan sukacita. Kita melihat untuk siapa sih Paulus menulis ini, yaitu kita buka di dalam pasal 1 ya. Kita lihat pasal 1 ayat yang nanti saya akan bacakan. Ayat 1 sampai yang ke-6 saya bacakan. Ini surat Paulus kepada jemaat Filipi ya. Ketika Paulus dalam satu penjara ya, dia terlalu mengingat, dia bilang, dari Paulus dan Timotius. Timotius siapa sih? Timotius adalah anak rohaninya si Paulus. Timotius ini adalah anak didiknya Paulus. Hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, kata Paulus. Dengan para penilik jemaat dan diaken. Ini Paulus menulis kepada setiap pelayan-pelayan yang di Filipi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ucapan syukur dan doa Paulus. Kita lihat di ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Bapak Ibu, biasa ayat ini biasa dipakai buat pacaran ini. Dibilang, aku mengucap syukur kepadamu. Dia mengingat mukanya. Kepada Allah yang setiap kali aku mengingat kamu. Banyak kan ayat ini biasa dipakai buat pacaran. Jadi dia mengucap syukur ketika dia melihat wajah pacarnya. Tapi puji Tuhan saya nggak pernah kayak gitu ya Bapak. Bapak Ibu ya, saya nggak pernah. Jadi saya tahu porsinya di mana gitu ya. Nah, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, kata siapa? Paulus kepada jemaat Filipi. Dia mengatakan, aku selalu berdoa dengan sukacita. Tanggung jawab Paulus tidak berhenti ketika dia dalam penjara. Paulus selalu mengingat umat-umatnya, dia menasehati. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam beritaan Injil. Mulai dari hari pertama sampai hari ini, sampai sekarang, maksudnya apa? Paulus selalu mengucap syukur atas kesetiaan umat-umat Tuhan di Filipi. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus akan datang. Sampai kita juga setia sampai Tuhan Yesus. Tugas gembala sidang bukan hanya tugas gembala sidangnya, tapi semua para pelayan Tuhan. Masing-masing kita berdoa bersatu hati, membawa jemaat-jemaat kita mungkin yang sudah lama tidak hadir. Ini bukan hanya tugas gembala, tetapi tugas kita semua, amin. Kalau kita memiliki kesatuan hati, yuk kita sama-sama datang. Kunjungi, kita doa sama-sama. Gak apa-apa kita semua kayak gini datang misalnya. Penuh-penuh lah rumahnya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya.
Senang mungkin kali ya kalau ada pundu jemaat Tuhan ya. Oke. Jadi di sini dalam pembacaan ayat 1 sampai 4 ini ternyata kesatuan itu meliputi 3 hal yang diterapkan oleh Paulus. Yang pertama itu kesehatian. Kesehatian. Susah ya, apalagi kalau beda-beda karakter. Dan berbeda suku agak susah, lebih susah ya. Kalau beda-beda suku itu kerap kali masing-masing pegang egonya. Kalau di Eklesia banyak banget sukunya, mulai dari Kalimantan, saya Kalimantan ada dari Nias, Batak, Saina, apalagi Jawa. Beda-beda. Kalau orang Batak kan ceplas-ceplos ya. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kalau orang yang Jawa dia agak malu-malu ya, bukan malu-malu sih, maksudnya nggak enakan gitu ya. Kalau kita orang Kalimantan dua-duanya, kadang belak-belakan, kadang nggak enakan sama orang. Kalau orang Cina saya nggak tahu, mungkin ada yang bisa ngasih tahu, saya nggak tahu ya. Ya, jadi ternyata kita unik loh. Ternyata Tuhan mempersatukan kita di dalam tubuh Kristus yang berbeda-beda suku, tapi kita satu tujuan. Amin. Tujuan kita ngapain? Melayani Tuhan. Kita datang ke Kalimantan, kita dari China, kita dari Jawa, kita sama-sama nyembah Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Kita bersatu, kesetiaan. Kita sebagai pelayan Tuhan yang melayani Allah dan sesama seharusnya memiliki arah hati yang sama, yaitu kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu memuliakan dan menyenangkan Tuhan saja, bukan menyenangkan diaken, bukan menyenangkan gembala sidang, bukan menyenangkan setiap departemen-departemen, bukan, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Pernah nggak tahu lagu ini? Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Terus? Setia hatimu, kaulah saudara. Ada lagi nih. Ku tak pandang kau dari suku mana. Ya. Terus ada juga bilang, ku tak pandang kau kulitnya beda. Ada. Jadi biasa itu beda-beda. Yang penting kita harus berdiri di atas firman Tuhan. Apa itu? Kesehatian. Yang kedua yaitu berpikir. Sepikir. Ya. Pikiran harus dikuasai oleh kebenaran yang sama. Apa itu? Firman Tuhan. Kerap kali ketika kita kecewa satu dengan yang lain, di dalam Alkitab juga pernah loh itu terjadi. Waktu pelayanan Paulus, dia bilang sama 2 perempuan, selesaikan dulu masalah kalian, baru kalian boleh datang kepada melayani Tuhan. Siapa itu namanya, si perempuannya lupa saya. Dan kita harus terus dikuasai oleh firman Tuhan, yaitu firman Tuhan Yesus yang pastinya ya. Kalau kita berdiri atas landasan kebenaran firman Tuhan, dari sikap hidup perkataan kita pun akan mencerminkan Kristus. Saya pernah cerita kepada suami bagaimana dulu papa saya udah jadi hamba Tuhan. Papa saya itu suka minum air, tapi airnya berasa, tahu ya? Air arak, tahu nggak? Air arak sama tuak, air apa tuh lagi? Kalau di Jakarta apa namanya? Ya kayak gitulah ya, bir gitu ya. Bintang-bintang gitu, nggak tahu lah. Ya bintang ya. Papa saya suka minum. Nah, suatu ketika saya pulang Kalimantan, setiap tahun saya pulang. Saya bilang saya akan pulang setiap tahun selagi orang tua saya masih ada. Saya mau buktikan bahwa saya sudah berbeda. Saya melayani Tuhan, saya mau membawa dampak bagi mereka. Ketika papa saya, karena memang dia suka bergaul sama orang-orang muda di sana. Jadi orang muda enak dong kalau orang tua disogok minum terus sama dia. Jadi papa saya itu orangnya gini, iya, nggak enakan, minum aja kayak Marcel misalnya. Maksudnya orang-orang muda kayak Marcel gitu. Dia ajak minum, papa saya minum. Itu pas malam tahun baru, biasanya kalau di daerah gitu buat panggung. Di sini buat panggung nggak ya? Nggak tahu ya. Buat panggung biasa joget-joget, terus kayak nyanyi-nyanyi. Iya benar-benar di kelurahan banyak ya. Oke, biasa di daerah-daerah gitu enak tuh, rame gitu ya. Nah sekarang saya bedain.
setiap kali saya pulang, apalagi sekarang udah punya suami, saya mau biar suami saya juga jadi berkat buat keluarga. Jadi waktu itu saya pulang ke Kalimantan, papa saya, kok nggak kemana nih orang tua, saya kan ajak dia jam 12 doa gitu. Walaupun keluarga saya nggak mau ngumpul, abang-abang saya udah asik-asik, ini kan mau tahun baru gitu, mau asik-asik, pakai motor gitu. Akhirnya mereka datang, akhirnya papa saya ternyata udah dibawa sama orang muda, pakai motor, diajak buat minum. Udah papa saya udah sempoyongan kayak gini. Saya pergi sampai jam 3 subuh saya temenin papa saya keliling. Saya bilang, saya mengasihi papa saya. Saya mengasihi papa saya cinta sama papa. Gak peduli orang lain lihat, anaknya pendeta, kok anaknya, saya gak peduli. Yang penting saya mau tunjukin, saya berbeda. Saya gak mau papa saya disogok terus kayak gitu ya. Jadi setiap kali lihat saya mereka jadi kayak ini sendiri, ada si Eni gak mau gitu ya. Tapi kalau saya gak ada ya itu sembunyi-sembunyi, Jupri kayak gitu. Papa saya namanya nama samaran dia. Nama samarnya Pak Jupri. Karena memang dia suka pergi-pergi, dia memang peniup suling Dayak itu ya. Jadi kalau ada acara-acara Dayak dia datang pasti. Jadi agak sedikit gaul memang orang tuanya. Jadi orang-orang muda jadi enak nyogokin dia. Akhirnya saya datang, saya bilang, papa saya udah ubek katanya. Kalau orang Dayak itu panggilan anak kesayangan cewek itu ubek. Kalau di sini kalau orang Batak itu manggil anak cewek itu butet. Iya butet. Kalau orang Cina nggak tahu apa namanya. Amoy ya? Amoy. Oh iya benar ya kayak gitu ya. Bek pulang yuk. Tapi masih sadar dia, ya pulang. Ya aku bilang kalau papa nggak sadar aku nggak mau pulang. Aku temenin papa supaya nggak papa joget-joget, saya bilang kayak gitu ya. Jadi saya temenin papa dan puji Tuhan. Saya dengar hari ini, mungkin hari ini beberapa hari yang lalu, bahkan sebulan, papa memutuskan nggak mau minum lagi. Puji Tuhan. Dan dia bilang, mungkin dia merasa sekarang udah punya menantu juga ya. Karena waktu itu kalau lihat dia nggak berani. Jadi dia merasa malu. Kita sih nggak ngomong, cuman dia pernah lihat dirinya lewat gitu. Papa lagi main ini main kartu. Oh suka, papa suka. Tapi papaku orang yang setia sama istrinya. Amin. Walaupun dia sering bergaul jauh-jauh, dia nggak pernah loh selingkuh. Dari situ saya bilang, Pak, bapak orang setia. Saya jempolin dia. Nggak apa-apa bapak minum, nanti juga Tuhan ubahin. Tuhan tegur dia, melalui apa? Batuk-batuk, kalau minum batuk-batuk. Sekarang batuk-batuknya. Mama bilang, Dek, papa pergi lagi loh. Nggak pernah ke rumah, sekarang selama saya nikah dia udah pergi terus. Bejonggan namanya, orang Dayak itu jonggan, gawai padi. Pergi, apa maksudnya gini. Jadi hidup kita ikut jadi berkat bagi keluarga, amin. Walaupun tidak hal besar yang bisa kita lakukan, cukup sikap hidup kita. Saya bersyukur, makanya setiap kali ada orang tua di sini, saya teringat sama papa saya. Kalau mungkin papa saya ke sini, papa saya bisa ikut-ikutan juga, kayak setia sama Tuhan. Karena dia pernah bilang, nanti kalau Eni ini, aku ikut Eni deh gitu. Aku ikut ubek aja gitu. Jadi saya bilang, hatinya masih lembut. Kalau saya sama papa lebih curhatnya lebih nyambung, lebih dekat sama papa. Jadi itu ya, pikiran sehati harus memiliki sikap yang hidup berdampak. Oke, yang ketiga yaitu kesatuan meliputi beberapa hal. Tadi yang pertama kesehatian, yang kedua bersepikir, yang ketiga satu kasih. Kristus mengasihi kita, mempersatukan kita dengan Bapa di surga waktu kita mengasihi. Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu. Tapi yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama juga. Seperti apa? Seperti diri kita sendiri. Berarti kalau kita tidak mengasihi orang lain, berarti kita tidak mengasihi diri kita, betul? Betul ya, kita tidak bisa menerima hidup kita. Tapi kalau kita menerima hidup kita bisa menerima sesama kita. Problemanya di situ. Nah, kita sedang membawa orang ke dalam kesatuan tubuh Kristus dengan satu tujuan, yaitu hidup bagi Tuhan dengan meneladani kehidupan Kristus. Ada dua hal yang menghambat kesatuan. Ada dua hal yang menghambat kesatuan kita di dalam Kristus, yaitu mencari kepentingan diri sendiri dan pujian yang sia-sia. Kerap kali ada orang, tapi di sini puji Tuhan nggak ada ya. Aku mau ini
Aku main musik aja gede-gede, main drum sendiri. Gede-gede suara drum biar aku kelihatan asik main sendiri. Nggak peduli yang lain. Udah sih itu keren. Itu kan minta pujian betul? Ada. Tapi di sini ku dengar ya suara musiknya sama balance. Mau drum, gitar, bass semua sama. Nggak ada yang lebih menonjol. Amin. Biarlah tetap ada kesatuan hati, satu kasih, sepikir bagi kita. Haleluya. Oke, kita lihat di dalam pembacaan ayat 5 lagi, saya lihat di pasal yang kedua tadi, Filipi pasal 2. Ayat 5 saya akan bacakan sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ternyata konsep orang Yunani pada zaman dulu itu di dalam Alkitab tentang pelayanan itu ternyata adalah hal yang sangat rendah, Bapak Ibu. Pelayanan sangat rendah, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, bagi orang Yunani pada zaman dulu itu, mereka pelayanan itu adalah seorang yang tidak berarti. Kenapa? Dan tidak berharga. Kenapa? Karena diperbudak. Oh, dia kan pelayan Tuhan. Kita lihat ya pelayan itu ya. Diperbudak. Kenapa? Diperintahkan begini, begitu. Dan kita sebagai hamba Tuhan, kerap kali kalau kami sekolah Alkitab, biarlah hambamu ini yang diberkati oleh Tuhan. Kalau pada bilang hamba itu pasti banyak ketawa. Kenapa? Rendah. Tapi ketika sudah diproses sama pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin, kalian jangan ketawa, itu hal yang berharga di mata Tuhan. Seperti keset diinjak ya. Pelayan Tuhan itu diinjak-injak. Tapi kita berharga. Tuhan bilang ketika Tuhan Yesus datang, dia mendobrak semua itu, pemikiran orang Yunani seperti itu. Dan mengubah pandangan itu. Ia datang sebagai hamba yang taat dan setia sampai mati. Jadi itu sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Karena kita datang ada di dunia, kita diperdamaikan oleh Allah karena siapa? Yesus. Pengorbanannya yang besar. Yesus tidak membayar kita dengan uang. Yesus tidak membayar dengan perak ya, ketika dia mau menebus kita, tapi dengan apa? Darah yang mahal. Ya. Di dalam ayat 5 sampai 8 ini, bagi Yesus seluruh hidupnya diabadikan untuk melayani Allah dan sesama. Sama dengan kita. Tuhan Yesus lebih dulu melayani. Kita pun harus melayani. Karena kita sudah dicap menjadi anaknya, jadi kita harus mengikuti jejak orang tua kita. Amin. Tidak mau ada orang yang istilahnya kita punya anak. Anak aku beda aja lah. Gak apa-apa, biarin dia milih sendiri. Pastinya kita rindu dong anak kita ikuti jejak kita, betul? Setia sama Tuhannya, itu yang kita rindukan. Nah, sama juga dengan Yesus, agar kita itu setia sama Tuhan. Oke, mengapa kita akan belajar 3 hal hari ini, sore hari ini? Mengapa kita harus hidup melayani Allah dan sesama? Pertama yaitu Tuhan telah menebus kita dari dosa dan maut untuk dijadikannya hamba. Jadi poin ini yaitu Tuhan telah menebus kita dari dosa dan menjadikan kita sebagai hamba. Hamba yang berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih mahal dari nyawa seseorang ketika Tuhan Yesus menebus kita dari dosa maut. Dan ia tidak menebus dengan emas atau barang berharga lainnya, melainkan dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya ya. Kita buka di dalam 1 Petrus, saya minta slide-nya ya, 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Oke. Nanti saya akan bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Hidup kita yang sia-sia sama seperti duit. Duit 100.000, kalau udah diinjak-injak kotor masih berharga enggak? Masih. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya pun dosa kita ketika kita mau datang sama Tuhan, hidup kita masih berharga di mata Tuhan. Amin. Kita harus percaya, oh iya, imanku tidak akan sia-sia sama Tuhan. Dan kemerdekaan yang dimiliki oleh kita bukan agar kita bebas berbuat dosa. Ingat ya, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, bukan berarti kita seenaknya mau berbuat dosa lagi. Jangan menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya. Ya. Melainkan agar kita menjadi hamba kebenaran, yaitu melayani Allah dan sesama. Bagaimana Allah boleh terpancarkan melalui hidup kita, yaitu ketika kita melayani sesama kita. Sama juga dengan kita, bagaimana kita menyambut Allah, sama dengan kita menyambut anak kecil. Seperti itu, ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-6, ini sebagai ayat pendukungnya ya, bahwa Tuhan telah menebus kita dari dosa dan maut untuk dijadikannya hamba. Roma pasal 6 ayat 18. Oke, saya bacakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita buka lagi di Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Oke, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Hidup dalam dosa, melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh apa? Oleh kasih Tuhan. Sama seperti Yesus mengasihi kita ya. Jadi layani satu dengan yang lain. Itu adalah poin pertama. Poin kedua, teladan Yesus dalam hidup yaitu untuk melayani. Mengapa kita harus hidup melayani Allah dan sesama? Yang kedua yaitu teladan Yesuslah hidup untuk melayani sama dengan kita. Yesus adalah Tuhan dan Raja, pencipta segala yang ada. Sebagai Tuhan dan Raja seharusnya dia harusnya dilayani, betul ya? Harusnya dia kan sebagai Raja dilayani. Kalau kita nonton film gitu, bagaimana dalam kerajaan dilayani sama ininya ya? Dayang-dayang, iya benar, dayang-dayangnya ada dayang-dayangnya, apa sih namanya, ngipas-ngipas gitu ya, dilayani. Nah, tetapi Yesus kita berbeda. Nah, dia sebagai Raja berbeda. Tetapi ketika ia di dunia, ia justru memberi teladan. Teladan yang berbeda. Ia berkata, aku datang untuk melayani, bukan apa? Untuk dilayani. Kita buka dalam Markus pasal 10. Ini sebagai ayat pendukungnya. Markus pasal 10 ayat yang 45. Oke, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagi siapa? Buat banyak orang, buat kita semua. Inilah yang membuat Yesus berbeda dari raja-raja yang lain, dari raja di dunia ini. Mungkin di dunia ini ada yang raja ya. Ada nggak ya raja di dunia ini? Tapi rajanya yang setek lah, nggak sama seperti Yesus. Kalau Yesus kan raja di atas segala raja, betul? Tahtanya yang tinggi. Tahtanya bukan di dunia ini. Bukan hanya di dunia maksudnya, tapi dia memiliki dua tempat yang luar biasa. Dia bukan hanya berkuasa di sini, tetapi di surga dia juga berkuasa. Itulah raja kita yang besar. Oke, yang ketiga, poin yang ketiga. Mengapa kita harus hidup melayani Allah dan sesama? Yang ketiga, Tuhan telah memberikan talenta, karunia dan pengurapan bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk melayani lagi. Kisah tentang talenta, kota buka di dalam, enggak usah deh, nanti aja. Memberikan pengertian kepada kita yaitu bahwa Allah memberikan talenta kepada semua umatnya. Setiap kita memiliki talenta, jadi kita harus kembangkan itu. Dan ia ingin agar kita mengembangkannya bukan untuk menguburnya,
tahu ya tentang talenta itu ya. Yang dikasih 1 talenta, dikasih berapa lagi? 2, dan dikasih berapa lagi? Yang 5 dikerjakan sama dia menjadi 10. Yang 2 dikerjakan menjadi 4. Yang 1 dikerjakan apa enggak? Dikubur sama dia. Jadi enggak dapat apa-apa dia. Dibalikin, hai hamba yang tidak setia. Kata Tuhan apa? Enyahlah. Dikatakan hamba yang tidak setia. Jangan sampai kita juga seperti itu ya. Aku tidak mengenal kamu. Kan Tuhan, enyahlah, aku tidak mengenal kamu, kata Tuhan. Kita melayani Tuhan, tetapi kalau hati kita tidak fokus sama Tuhan, kita ditolak sama Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, keselamatan kita bisa hilang, Bapak Ibu? Bisa enggak? Bisa kalau kita tidak menjaga keselamatan itu. Oke. Jadi sebagai umat Tuhan pasti kita rindu untuk memiliki karunia dan pengurapan, betul ya? Tetapi semua itu diperuntukkan untuk pelayanan. Ingat lagi, pelayanan. Tuhan menghormati orang yang melayani. Kita buka di dalam Yohanes pasal 2 sebagai ayat penutup. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26b. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26b. Oke. Barang siapa melayani aku, ia harus apa? Mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Bukan hanya gembala, bukan hanya dia akan menghormati kita. Tetapi yang terpenting adalah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang fokus kita.